Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Rabu 15 November 2023. Renungan kita ambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Allah Pemurah. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita sering mendengar ungkapan kacang lupa kulitnya. Ketika Yesus melintasi perbatasan daerah orang Yahudi dan juga orang Samaria, di sana ada 10 orang kusta yang memohon disembuhkan oleh Yesus. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, Yesus menyembuhkan mereka sehingga mereka akhirnya sembuh. Dan untuk itu Yesus menyuruh mereka untuk pergi kepada imam sebagai pentahirannya atau pengesahan bahwa mereka sudah sembuh. Lalu kemudian dari 10 orang kusta tadi yang datang kepada imam, lalu kemudian hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus. 1 orang itu adalah orang Samaria, sedangkan yang 9 orang adalah orang Yahudi. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, di sana kita melihat bahwa keselamatan diperuntukkan bagi semua orang, bagi semua bangsa, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Allah memberikan kemurahan hatinya kepada setiap orang yang memohon kepadanya. Demikian juga kesembuhan juga diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Namun di balik semuanya itu, tentu orang-orang yang disembuhkan diharapkan bersyukur kepada Tuhan atas rahmat kesembuhan. Demikian juga dengan kita. Kadang-kadang ketika kita mengalami kesusahan, penderitaan, doa-doa kita itu kusuk sekali. Kita merasa sangat dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika kita menerima kegembiraan, sukacita, keberhasilan, kita kadang-kadang lupa bersyukur, lupa berdoa. Maka peristiwa penyembuhan kepada 10 orang kusta ini menjadi inspirasi bagi kita, bagaimana kita selalu bersyukur dalam suka dan duka kehidupan kita. Terlebih justru dalam kegembiraan, dalam berkat yang kita terima, sehingga rahmat Tuhan itu sungguh kita alami sebagai anugerah yang luar biasa, yang melimpah dalam diri kita. Demikian juga dari ke-10 orang kusta tadi, hanya 1 yang kembali, yaitu orang Samaria. Sungguh menarik bahwa orang-orang yang justru tidak diperhitungkan, disingkirkan, dianggap orang yang tidak berguna, bahkan orang yang tidak bertuhan, justru orang itulah yang taat kepada Tuhan dan mampu mengungkapkan rasa syukurnya karena ia telah disembuhkan. Dengan kata lain, orang Samaria ini mampu mengalami kasih Allah yang demikian besar dibandingkan ke-9 orang kusta, orang Yahudi yang disembuhkan tadi. Mereka tidak kembali kepada Yesus untuk bersyukur, tetapi mereka justru menikmati kegembiraan dalam kesembuhannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka kita juga diajak oleh Tuhan bagaimana kita bersyukur pada Tuhan atas seluruh kehidupan kita, suka dan duka yang kita alami, sehingga kita memperoleh rahmat yang berlimpah. Kita disembuhkan oleh Tuhan semata-mata karena kasih karunia-Nya, bukan karena usaha dan juga karena jasa kita. Kalau kita berusaha berobat atau kita prihatin terhadap penderitaan kita, itu hanya bagian kecil dari usaha kita manusia. Tetapi yang pertama-tama adalah bagaimana Allah telah prihatin terhadap kita dan Allah mampu menyembuhkan kita. Allah mampu memberikan kasih-Nya yang berlimpah-limpah kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga mampu mengasihi Allah sehingga kasih Allah itu sungguh kita rasakan
sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, karena Ia telah mengasihi kita terlebih dahulu, dan kita ikut ambil bagian dalam kasih-Nya, dan akhirnya kita juga mampu berbagi kasih dengan siapapun yang berjumpa dengan kita. Semoga kasih Allah yang dicurahkan bagi kita, seperti juga kasih Allah yang dicurahkan pada Bunda Maria, juga mampu menjadi teladan bagi kita, teladan iman, teladan kesalehan, dan juga teladan kasih hidup di antara kita, sehingga kasih Allah itu semakin meluas dirasakan oleh banyak orang. Tuhan memberkati.